tanya apa dia menjawabnya kemana, itu juga namanya satu hal yang ini juga ya, minus juga nih kita lihat. Buat saya ketika seseorang itu serius mau masuk di tempat kita, pastinya mereka udah survei dulu 1 hari sebelumnya kan begitu. Gajiku berapa Pak nanti Pak? Banyak. Ya, kita melihat bukan dari sisi fashionnya ya atau mereknya gitu ya, tapi paling tidak enak dilihat gitu ya, tidak mencolok. Jadi pernah suatu ketika dulu saya di perusahaan yang lama, saya mencari kandidat untuk sales counter, sales counter ya, saya nah itu begitu dia datang ke ruangan untuk interview, wah itu mencolok sekali dia menggunakan pakaiannya ya. Karena saya berpikir ini dia mau jadi sales counter apa mau jadi penyanyi dangdut gitu ya. Jadi itu juga kan kita lihat. Terlalu berlebih juga kadang nggak bagus juga ya. Ya, artinya proporsional ya. Ya busananya seorang profesional seperti apa sih gitu. Itu sih dengan pakaian kerja yang proporsional itu kan sebenarnya sudah cukup. Interview itu kan yang dilihat pasti penampilannya dulu ya. Ya. Dulu saya pernah saya mengambil untuk staff saya sendiri untuk CEO. Padahal dia punya kemampuannya bagus sebenarnya. Ya. Tapi dengan cara dia berpenampilannya, pakaiannya yang dia pilih waktu itu terlihat lusuh, itu membuat kita menilainya minus gitu loh. Ini kayaknya nggak bagus lah ya, nilainya seperti itu. Yeah. Itu kemudian pada saat interview juga kita melihat bagaimana dia pada saat interview itu ada keseriusan, keterlibatan, merasa benar-benar sedang serius di interview. Karena ada orang yang di interview itu kan cara dia bicaranya seperti nggak serius gitu loh, seperti dia tidak sedang berada dalam ruang interview. Kadang-kadang menerawang, kayak kalau kita lihat kayak orang menerawang, pikirannya kemana sih kan gitu kan. Jadi benar-benar kalau kita interview, kita pengen orang itu benar-benar berada di dalam ruangan dan kita serius. Bukan serius berarti kaku ya, tapi paling tidak dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin mengisi posisi yang kita tawarkan. Jadi dari cara pakaian tadi dan cara sikap dan bicaranya, nah itu kita bisa langsung menilai ya, ini minus. Bahkan pernah saya lakukan juga, gitu saya lihat saya nggak srek gitu ya, nggak saya lanjutkan. Lanjutkan interviewnya. Jadi ya sudah, saya cuma sapa, basa-basi, saya persilahkan dia untuk kembali dengan cara dia berpenampilan, kemudian sikapnya. Pertama kali saya lihat sikapnya kurang profesional menurut saya. Terus ya sudah, saya hanya basa-basi sebentar, kemudian saya persilahkan dia untuk pulang. Jadi first impression lah. Oke. Itu penting, first impression itu. Konten jawaban, ini dia. Makanya first impression itu penting. Jadi supaya dia masuk ke dalam interview yang lebih jauh, yang deep interview, kita harus tampilkan penampilan kita ya, yang baik dulu. Karena khawatirnya pada saat kandidat masuk dengan penampilan yang kurang menyenangkan gitu ya, kurang enak, itu dia tidak diberi kesempatan untuk mengikuti interview lebih jauh di interviewnya. Ya, tadi saya bilang akhirnya ya silahkan setelah basa-basi kita minta pulang. Nah kalau sudah dari first impressionnya bagus, masuk ke dalam, kita deep interview. Nah dari cara menjawab itu tadi yang saya katakan, kita menilai seseorang itu ada beberapa hal yang kita lihat, penampilannya, kemudian apa yang dia sampaikan, bagaimana cara dia menyampaikannya. Nah
Jadi dari cara kita menyampaikan ide, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga kita lihat. Kita bertanyanya A, apakah dia menjawabnya juga A gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang kita jawab apa, kita tanya apa, dia menjawabnya kemana, itu juga namanya satu hal yang ini juga ya, minus juga nih kita lihat. Yang pertama ketika dia mengisi terkait di form pelamar, itu dia menuliskan terkait dengan upah yang diinginkan. Gimana tuh, Bu? Kadang-kadang mereka tidak melihat bahwa mereka ini jadi merasa pengalaman, tapi kan yang pengalaman itu di tempat lain, di tempat kami kan belum pengalaman. Sementara dia memberikan nilai sudah terlalu tinggi. Ini saya biasanya sebelumnya sudah seperti menilai kurang dulu. Tapi saya tetap memberikan kesempatan pada saat interview, pasti saya tanya dulu alasan kamu meminta gaji seperti ini apa gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya dari anak itu datang ketika pada saat kita panggil interview, apakah dia tepat waktu atau tidak, itu juga kita pertimbangkan. Maksudnya gimana, Bu, ketepatan waktu? Dia. Misal gini, kita undang jam berapa, kemudian dia datangnya jam berapa. Nah itu kadang-kadang beberapa calon pencakar itu beralasan kesasar lah atau apalah, ada aja alasannya, cuman itu tetap membuat nilai tersendiri buat saya, karena buat saya ketika seseorang itu serius mau masuk di tempat kita, pastinya mereka udah survei dulu 1 hari sebelumnya kan begitu. Nah itu terus kemudian sikap ya penampilan tetap saya nilai juga ketika mereka melamar itu, bagaimana mereka berpenampilan kan juga kelihatan apakah mereka ini orang yang tidak rapi, tidak sopan, itu kan juga kelihatan bahwa bagaimana dia menghargai dirinya sendiri kan gitu. Saya sih tidak meminta lebih, yang penting rapi ya, rapi, baju dimasukkan. Biasanya anak-anak ini kan kadang-kadang mereka selengean nih ya, terus kemudian pakai sepatu, kadang-kadang diinjek atau apa, itu udah kelihatan bahwa wah ini anak-anak ini anak-anak yang benar-benar pemberontak kayak gitu. Jadi kita tetap mengedepankan kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, pasti dia akan menghargai orang lain. Saya prinsipnya seperti itu. Kalau dari cara menjawab kelihatan, kalau orang yang sudah sombong itu kan kelihatan Pak. Dari cara ngomong itu kan biasanya kelihatan. Orang yang sudah terlalu melebih-lebihkan dirinya itu malah membuat nilai buat saya itu agak kurang. Karena kalau saya prinsipnya ketika orang sudah banyak pengalaman justru dia tidak akan banyak bicara. Tapi orang yang banyak bicara itu kadang-kadang kan mereka mencari perhatian. Jadi kalau saya menanggapin orang-orang yang seperti ini, biasanya saya jauh lebih santai. Justru ketika saya santai, dia kebingungan sendiri. Nah kalau sudah bingung ini kelihatan bahwa dia tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan itu memang beberapa kali saya temuin, dan ternyata memang ada beberapa hal yang mereka lebih-lebihkan kan gitu. Biasanya bisa dimulai dari pertama kita kenal gitu ya, ketemu gitu. Misalnya saya selalu menyodorkan tangan, terus kemudian dia yang buru-buru untuk melepaskan tangannya, terus kemudian belum dipersilakan duduk, udah mulai duduk duluan gitu. Walaupun kita akan berbicara, relax aja mas, nyantai aja mbak gitu ya, kita seperti ngobrol biasa gitu. Itu hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya menjadi salah satu tata krama sebenarnya. Kalau orang timur kan tata krama, tapi kalau orang bule kadang-kadang juga memperhatikan juga gitu. Nah, buat saya sih ya kayak gitu-gitu, misalnya ada miss dikit 1-2, oke lah, nggak apa-apa, mungkin karena dia grogi atau dia mungkin datangnya tergesa-gesa, mencoba untuk berpositif tinggi. Tetapi pada saat nanti dia sudah menjawab pertanyaan saya gitu ya, contoh pertama hal yang saya tanya adalah misalnya begini, ini pertanyaan simpel banget. Biasanya kalau saya tanya itu interview adalah pertama tentang dirinya, kemudian tentang pekerjaannya, yang ketiga adalah tentang keluarganya. Ya, kalau saya bertanya tentang dirinya, dia bercerita tentang apa aja. Tapi kalau saya bertanya tentang pekerjaannya, ini kadang-kadang menjadi tolak ukur di mana orang ini bisa dipercaya atau tidak. Contoh misalnya begini, bagaimana hubungan Anda dengan atasan Anda? Dia udah mulai yang kalau
kalau udah body language seperti itu, jadi kayak ada sesuatu hal yang diumpetin gitu. Apa Mas, omongin aja, terus terang aja gitu. Jatuhnya malah bukan bagaimana, tapi justru dia menjelek-jelekan atasannya. Buat saya itu ya udah. Gitu. Padahal saya cuma nanya kan, bagaimana hubungan Anda dengan atasan kan gitu kan? Iya. Tapi yang terjadi kadang-kadang paling banyak tuh orang begitu. Atasan saya tuh orangnya agak galak Pak. Jadi ngomongin orang gitu. Padahal cuma nanya hubungan bagaimana dengan atasan. Menjebak ya. Kebanyakan di level-level manajer atau senior manajer tuh mereka akan mencoba menutupi gitu. Jadi itu kelihatan banget gitu. Nah, kadang-kadang saya juga suka susah tuh Mas kalau ketemu sama orang yang seperti itu tuh. Ini orang pinter banget nih nutupin apa yang menjadi problematika dia di kantor gitu. Tapi dia selalu bisa jawab gitu. Nah, akhirnya ketemu dengan bahasa tadi tuh Mas, overqualified kan misalnya. Nah, jadi misalnya ini orang pinter banget nih ngeles gitu ya. Ini pinter banget ngomong nih orang. Kira-kira bahaya nggak ya nanti kalau misalnya kerja dengan tim gitu ya, selevel sama senior manager. Itu menjadi pertimbangan juga. Nah, biasanya ujung-ujungnya apa? Kita lihatnya di assessment. Setelah penampilan, setelah bagaimana dia mengikuti interview dengan baik, tentu yang kita pastikan untuk bisa bergabung dengan organisasi kita adalah dia punya kemampuan kan, ability-nya dia. Sejauh mana dia punya ability, punya kemampuan yang diharapkan bisa berkontribusi di perusahaan. Jadi semuanya itu terpackage dalam satu, kita sebutnya kompetensi yang isinya adalah dia punya knowledge sudah terpenuhi, dia punya skill juga sudah sesuai, dan attitude-nya dia juga baik. Setiap posisi itu ada kualifikasi ya, ada kualifikasinya. Ada kadang-kadang kita butuhnya kualifikasi itu di level 3 misalnya, tapi ternyata ini orang kandidat dia punya di level 5. Ketinggian ini. Iya, artinya ketinggian. Kalau ketinggian gini bagaimana? Itu kan nanti akan berpengaruh terhadap pricing ya, harga gitu loh. Biasanya gitu kan, kita biasa punya budget di level 1 berarti kita berapa, level 2 berapa, 3 berapa, atau sampai dengan 5 itu level kita berapa. Nah, pada saat level 5 datang ke kita ternyata dia over qualified, kecuali kalau misalnya dia dengan sukarelanya nggak apa-apa deh gue dihargain sekian gitu ya, turun. Nah, kecuali itu. Tapi kan buat kita juga nggak fair ya, orang yang dengan qualified sekian kita hargai sekian. Dulu saya pernah itu demikian, saya sedang mencari legal. Itu waktu itu legal manager saya cari, saya interview. Nah, ternyata kualifikasi dia tidak sekedar seorang legal manager, tapi dia juga mampu mengajar. Kemudian dia juga lebih spesifik lagi, dia punya kelebihan lain adalah spesifik, dia punya knowledge tentang syariah ya, kalau nggak salah legal syariah gitu. Nah, saya dengan kualifikasi ini dia tidak sesuai dengan yang saya butuhkan di sisi levelnya. Nah, kadang-kadang saya berpikir gini, ini orang sebenarnya bagus, cuma karena nggak sesuai dengan yang saya cari. Biasanya kalau HR-nya baik ya, contohnya saya gitu misalnya, kadang-kadang saya ini kalau ada teman saya yang cari dengan kualifikasi yang cocok seperti ini, saya akan referensikan. Biasa gitu. Jadi sekali lagi, saya juga pernah IT waktu itu cari IT manager yang datang ke saya interview, dia sudah S3, dia dosen pula, ya dia ahli banget lah ya. Nah, expert banget. Tapi bukan itu yang saya butuhkan gitu loh. Akhirnya dengan segala hormat saya sampaikan ke beliau. Jadi di tempat saya itu kalau mereka yang gagal ya, tidak lolos, akan kita informasikan via email biasanya. Nah, kemudian orang ini protes, kenapa saya nggak ini? Saya itu sudah mampu ABCD. Nah, saya sampaikan bahwa mohon maaf, betul Anda sangat kompeten di bidang Anda, tetapi bukan berarti Anda nggak bagus ya, tapi
standar yang kami butuhkan itu tidak di situ. Jadi Anda overqualified. Nah, kembali lagi nanti kan kasihan kan kalau dia di level 5 dia masuk di kita, misalnya gini, orang dengan kompetensi yang strategik misalnya. Sementara kita butuhnya adalah orang-orang yang doers gitu ya, orang-orang yang melaksanakan pekerjaan teknis, technical. Kan kasihan ada gap. Jadi pada saat kita paksakan masuk ke situ, akhirnya nanti dia tidak bisa bekerja dengan baik kan gitu. Sebetulnya terkait hal apa aja, biasanya dari jawaban-jawabannya dia itu ngeklik di hati saya ya Pak. Waduh. Gimana ya feelingnya. Dan sejauh ini sih beberapa tim yang memang benar-benar klik dengan saya itu memang mereka akan bertahan lama, mereka bekerja dengan baik, mereka juga punya secara perkembangan itu sangat bagus, sangat signifikan gitu. Tapi ada beberapa orang yang awalnya saya tidak oke, cuman mungkin karena kami kan ada beberapa juga ada titipan dari customer lah, ada yang walau rasa nggak enak lah. Nah, kadang-kadang kalau saya memaksakan itu memang hasilnya sih pasti kurang. Ketika saya memang tidak klik itu ya nggak tahu ya, entah kebetulan atau apa, tapi pasti bermasalah. Jadi ini sebetulnya sih berawal dari pengalaman kita. Jadi awalnya itu saya dulu yang interview, ya. Tapi kemudian yang pengambil keputusan dari user. Nah, awalnya saya memberikan beberapa saran, ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Nah, kemudian ketika user ternyata ngotot memilih yang saya tidak pilih, ya, itu ternyata memang banyak bermasalah. Nah, akhirnya dari atasan saya, Bu, kayaknya harus kamu deh yang sebagai ini tetap paling gerbang terakhirnya ya. Beberapa kali ketika itu terjadi jadi masalah di kedepannya, entah itu anaknya jadi sering nggak masuk atau ada aja lah Pak alasannya pasti Pak itu. Ya pada saat dia menceritakan case yang sama dengan di kantor kita gitu. Contoh misalnya saya punya case misalnya begini. Apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya bisa nggak ceritain ke saya misalnya jika atasanmu itu ternyata nggak lebih pintar dari kamu? Atasannya nggak lebih pintar dari dia gitu. Contoh Mas Pusta yang saya interview, Mas Pusta apa reaksinya atau Mas Pusta apa tanggapannya kalau misalnya Mas Pusta dapat atasan yang ternyata nggak lebih pintar daripada Mas Pusta? Ya, saya memecat atasan saya. Itu pertanyaan bagus banget sih. Itu pertanyaannya bagus banget. Iya, bingung kan? Gitu. Dan itu pertanyaannya banyak dinamikanya. Ada beberapa yang fail, menurut saya, ini nggak cocok. Ada beberapa yang mengatakan, satu jawaban waktu itu yang pernah saya dapat, dan itu bagus banget jawabannya. Jawabannya cuma begini, kalau seandainya atasan saya maksudnya saya lebih pintar daripada atasan saya, biar bagaimanapun juga dia tetap atasan saya Pak. Iya. Gitu. Dan mau nggak mau ya saya akan mencoba bekerja sama dan berbagi ilmu. Saya minta ilmu dari dia, mungkin saya juga bisa memberikan ilmu kepada dia. Nah, itu cocok kan jadinya kan? Oke lah. Ya. Ini gitu kan. Ya. Tapi kadang-kadang banyak reaksinya kayak gitu. Apa yang Anda tanggap? Apa tanggapan Anda kalau misalnya atasan Anda ternyata nggak lebih pintar daripada Anda lebih pintar daripada atasan? Karena lebih kepada case ya, ini kan sifatnya case, bukan sifatnya soft skillnya, bukan sifatnya hard skillnya atau keterampilannya dia enggak, tapi lebih kepada soft skillnya. Yes. Kalau saya menginterview sekretaris juga gitu Mas, selalu aku bilang begitu, selalu aku bertanya begini, apa pendapatmu kalau misalnya atasanmu punya affair dengan wanita lain? Padahal kamu dititipin sama istrinya gitu. Apa tanggapan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah itu pasti jawabannya ya saya akan mencoba sebisa mungkin gitu. Tapi dengan jawaban yang nggak meyakinkan lah ini. Iya. Kalau saya nggak ngelihat daripada ini ya, nggak ngelihat daripada pendidikan ya.
saya ngelihatnya adalah kalau saya ketemu dengan yang perusahaan yang dia pernah kerja sebelumnya. Misalnya di CV saya lihat, oh nih orang pernah kerja di Mindset Indonesia gitu. Terus saya tanya, kenal Mas Pusta? Oh kenal Pak. Gitu. Seberapa kenal dengan Mas Pusta? Ya. Nah, udah gitu. Kalau misalnya jawabannya bagus, meyakinkan, saya akan keep gitu ya. Saya akan kasih note di situ. Bahwasanya bahasa bagus, jawaban meyakinkan. Lalu kemudian saya akan mencoba untuk nggak ada salahnya kalau saya tanya sama Mas Pusta kan misalnya. Iya. Mas Pusta, saya ada CV masuk nih, namanya si A. Katanya pernah kerja di Mas Pusta, bener, tapi nggak di depan orangnya, setelah orangnya selesai. Mas Pusta kenal nggak dengan orang gitu? Nah, pada saat Mas Pusta mengatakan, oh saya kenal Pak, nah, oh orangnya bagus banget segala macam, itu bisa jadi catatan buat saya. Gitu. Jadi kalau tadi ada social reference check, kalau ini adalah college reference check gitu ya. Jadi ada teman yang memberikan referensi. Bukan berarti dia yang mereferensikan langsung, tapi saya udah kenal. Oh, pernah kerja di perusahaan ini ya. Oh, pernah kerja. Nah, itu namanya kan portfolio check ya. Nah, begitu portfolio saya tahu banget nih orang-orang yang kerja di Mindset Indonesia ini keren-keren, bagus dan keren. Satu sisi mungkin dia udah dapat keunggulannya dulu gitu. Nah, tapi di satu sisi saya akan mencoba lebih dalam lagi masuk ke dalam ininya dia, ke karakteristiknya dia. Gitu. Saran saya yang pertama tadi pada saat Anda berniat untuk apply CV ke suatu perusahaan atau suatu organisasi, pelajari dulu organisasinya, ya. Kemudian dari situ kan Anda bisa tahu ini yang kebutuhan organisasi ini apa sih, apa yang bisa saya contribute untuk organisasi ini. Nah dari situ baru Anda susun CV. Kalau Anda sudah merasa kayak saya cocok di perusahaan ini, kayak saya mampu berkontribut, Anda susun CV. Susun CV kalau Anda sudah bisa mengetahui kebutuhan organisasi, sebutkan dalam CV. Sekali lagi CV itu adalah tools ya, tools kita menjual kita punya kemampuan, ability kita jual di situ. Buat semenarik mungkin, kemudian dengan visual ya, dengan visual yang baik, tampilan yang bagus di CV itu, kemudian tunjukkan kalau Anda benar-benar bisa berkontribusi dengan organisasi. Artinya itulah bagaimana perlunya kita mempelajari itu. Apa selama ini kita hanya teks ya, hanya kita ketik di Microsoft Word text. Nah, kali ini coba dibuat semenarik mungkin, karena sekali lagi saya bilang teman-teman recruiter itu menerima CV banyak sekali gitu. Jadi buatlah supaya bagaimana eye catching sehingga mereka tertarik untuk mengambil CV Anda di antara CV-CV yang lain. Itu yang pertama. Kemudian setelah Anda dipanggil untuk tes dan interview, tadi datanglah dengan kondisi fit ya, sehat, bugar, kemudian berpenampilan yang profesional, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan proper, pastikan bahwa Anda menguasai ability, kemampuan yang dipersyaratkan dalam posisi jabatan yang Anda tuju. Dan buatlah kesan yang baik sehingga kalaupun misalnya Anda overqualified tadi gitu ya, si interviewer ini punya willing untuk mereferensikan Anda ini di mereka punya kolega gitu. Oh mungkin ini cocoknya di perusahaan tempat teman saya nih, kan bisa saja dia referensikan seperti itu. Oke, saran saya biasanya saya bilang jadilah diri sendiri. Maksudnya gimana Bu? Jadi diri sendiri? Tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi ketika saya beberapa kali ya, kebetulan kan saya sebagai trainer juga ya di BBPLK Bekasi ya, di Sepres. Di situ saya melatih untuk terkait sikap ya, terkait dengan konsep diri ya,
Jadi saya selalu pesan kepada mereka ketika mereka bagaimana sih kita punya konsep diri itu adalah jadilah diri kalian sendiri, tidak perlu banyak ditutupi. Jadi ketika kalian memang itu punya kelebihan, ya sampaikan bahwa itu kelebihan. Ketika itu menjadi kekurangan, yaitu sampaikan sebagai kekurangan. Dan sampaikan juga bahwa dengan kekurangan itu apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan, karena tidak ada manusia yang memang sempurna kan. Pasti setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan juga, tapi bagaimana menyikapi kekurangan itu jauh lebih penting kan gitu. Nah biasanya saya sih pesannya itu, jadilah diri sendiri. Maksud saya gini, jadi diri sendiri itu dalam bersikap ya Pak, tapi tetap ketika kita berpenampilan terkait dengan kita mau interview itu kan pasti menampilkan yang terbaik dari diri kita, tapi tidak membuat kita terlalu melebih-lebihkan. Itu saja sih Pak. Iya. Artinya menunjukkan siapa kita dengan profesional ya Bu ya. Betul, profesional. Oke. Jujur aja sih Pak. Jujur, wah ini. Jadi diri sendiri jujur. Satu kuncinya Bu Ayu. Jadi pemarah. Ya. Karena kan kita ini sebetulnya kan kita ini kan hidup dengan orang-orang yang punya sifat yang beraneka ragam. Masa sih semua perusahaan maunya yang bukan orang pemarah, kan nggak mungkin ya kan. Tapi ketika dia sendiri sudah jujur, ketika dia menyampaikan bahwa oh iya Bu, saya agak emosional kalau saya seperti ini kan. Jadi saya biasanya memberikan contoh apa sih hal-hal apa yang membuat kamu kadang emosi kan gitu. Nah biasanya itu kalau dikatakan dengan jujur, jadi kita bisa memberikan saran cara menyikapi ketika mereka memang secara knowledge, secara skill, secara attitude-nya masih bisa masuk. Karena apa? Karena itu yang jauh lebih penting ketika dia mau jujur dengan kita terkait dengan kelemahan dia dan bagaimana cara menyikapinya gitu loh Pak. Oke. Jadi bukannya malah dia menutupi dan begitu sampai di perusahaan, karena kita pernah awalnya itu saya sudah menilainya sudah kurang nilainya kurang, cuman karena kebetulan waktu itu usernya memang butuh, secara skill dan knowledge-nya oke, kemudian dia pinter menutupi, cuman saya paling nggak bisa dibohongin kan gitu. Jadi benar-benar ketika di perusahaan kita dia bermasalah dan hampir berantem di perusahaan gitu. Ya, jadi kalau orang mau kerja itu dibagi 3 ya. Satu yang benar-benar mau cari kerja awal, fresh graduate. Yang kedua adalah orang-orang yang udah kerja tapi dia mau cari kerjaan baru. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah senior tapi juga masih kerja tapi mencoba untuk cari-cari gitu ya. Itu tiga hal. Nah, saran saya buat teman-teman yang masih mau cari kerja, yang baru mau cari kerja, fresh graduate. Yang pertama buat saya tulislah CV apa adanya, kemudian jangan terlalu mengada-ngada. Terus kalau bisa pakai bahasa Indonesia, kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, pakai aja bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, pakailah bahasa Inggris, nggak apa-apa. Terus kemudian foto, kalau bisa fotonya yang berwarna, yang update, yang terkini. Dan sama juga yang lain-lainnya kalau bikin CV juga, kalau bisa CV-nya update, fotonya juga update. Kemudian masukin semua pengalaman, baik itu pengalaman kerja maupun pengalaman berorganisasi maupun apa. Karena itu yang menjadi penilaian, kita tahu bahwasanya Anda seaktif apa. Ya. Misalnya contoh, saya kerja tapi saya punya kesibukan, misalnya kayak Mas Gustam, misalnya kesibukannya adalah mengajar atau menulis buku dan segala macam. Saya akan melihatnya, Anda orang yang produktif, orang nggak bisa diem, dia selalu melakukan pekerjaan. Tapi di situ akan ada pertanyaan nanti bagaimana Anda membagi waktunya kan itu ya. Nah, kemudian setelah CV, kemudian Anda sudah membuat CV, pada saat Anda dipanggil untuk interview, jangan lupa Anda sudah mempersiapkan diri. Sehat jasmani sama sehat rohani. Artinya begitu, sehat jasmani adalah Anda tidak dalam keadaan sakit, Anda tidak dalam keadaan misalnya habis jatuh atau segala macam. Kemudian rohani itu artinya Anda dalam tidak keadaan sedang marah, sedang sedih dan segala macam. Kalau bisa senetral mungkin, gitu ya. Nah, pada saat mau interview, berarti nggak boleh begadang ya? Ya itu dia, nggak boleh. Jadi yang penting Anda sudah tahu di mana lokasi kerja ya kan, lokasi mau interview. Survei itu wajib tuh dilakukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, itu survei tempat di mana mau interview juga harus tahu. Terus kemudian lokasinya di mana, jalurnya di mana, karena untuk menghindari supaya nggak boleh telat kan pada saat interview. Datanglah 1/2 jam pada saat kita mau interview, kemudian prepare yourself,
Terus kemudian tanyalah, misalnya ketemu dengan yang interview segala macam, ajaklah komunikasi, ngobrol. Karena ngobrol itu juga bisa menghilangkan grogi. Siapa tahu gitu, ternyata sama-sama keterima kan jadi teman seangkatan kan. Nah, terus kemudian pada saat sudah masuk interview, ketemu dengan si interviewer, ya jadilah diri Anda sendiri. Kemudian berpakaianlah yang sopan dan rapi, karakter sendiri. Kalau misalnya sesuai dengan jabatannya, misalnya Anda melamar sebagai seorang sales manager, ya berpakaianlah yang rapi, nggak usah pakai jas tapi yang rapi juga, yang penting Anda nyaman. Jangan terlalu kesempitan, jangan terlalu kebesaran. Kemudian buat yang wanita ya kalau bisa ya sopan gitu ya, nggak usah pakai rok pendek segala macam. Karena sekarang kita nggak melihat dari rok pendek ya manusia, kita ngelihatnya adalah malah pikir mindset gitu ya. Kita ngelihatnya mindset gitu. Nah, terus kemudian pada saat interview ya jadilah diri Anda sendiri, ceritakan apa adanya, kemudian berlaku jujur, jangan bohong. Kemudian apa lagi ya mencoba untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan jangan melebar kemana-mana. Saya yakin kalau misalnya itu semua sudah dilakukan, ya namanya orang ya, kadang-kadang ada interview sekali gagal tuh sudah gitu, nggak mau lagi merasa bahwasanya wah udah nggak bisa. Tapi ada juga berlaku di dalam dunia interview itu practice makes perfect gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya sudah dapat kerja terus interview lagi supaya lebih perfect. Enggak gitu. Artinya satu kali interview coba lagi dengan yang lain ya kan. Pokoknya banyaklah CV, sebar-sebar CV yang bagus-bagus. Carilah perusahaan-perusahaan yang benefit yang menurut Anda sesuai dengan passion. Lalu kemudian latihlah interview dengan orang, dengan kakak atau dengan senior atau teman yang sudah bekerja, latihlah interview. Jadi supaya lebih rileks, supaya lebih menjalan seperti apa adanya. Dan yang paling terakhir. Yeah. Biasanya kan kalau di akhir wawancara suka ditanya kan, ada yang mau ditanyain nggak? Kan gitu kan? Yeah. Nah, ada beberapa orang yang kayaknya enggak. Nah, kalau bisa bertanya aja nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya jangan bertanya tentang hal-hal yang sensitif. Contoh, gajiku berapa Pak nanti Pak? Jangan. Pak, nanti kerjanya boleh nggak dari Senin sampai Kamis aja lah, jangan. Walaupun Anda sebagus apapun, pengalaman apapun, kalau udah nanya kayak gitu, kita udah ilfil. Sebaiknya tanyalah tentang. Nah, yang sebaiknya adalah tanyalah tentang perkembangan diri nanti pada saat kerja. Pak, ada nggak pengembangan karir? Satu. Kedua, Pak, kalau misalnya nanti saya mau istilahnya naik pangkat atau apa, boleh nggak saya mengajukan diri atau boleh nggak saya misalnya minta training untuk pengembangan diri atau karir saya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi istilahnya bawalah pengembangan diri itu untuk sesuatu hal yang lebih bagus untuk perusahaan dan diri sendiri. Nah, itu bertanya kayak gitu perusahaan akan senang banget. Tapi kalau belum udah nanya tentang Pak lemburnya boleh lembur nggak? Gitu. Pak, yang kedua fasilitas yang saya dapat apa aja? Udah aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.